Dan karyawan yang terakhir, ya, yang antrian paling terakhir tidak sabar, kemudian dia pergi. Pada satu hari dia datang, dia minta upahnya itu, dia minta gajinya. Saya sampaikan, hai fulan, gajimu sudah saya belikan ke kambing, kemudian lihat di lapangan, seluruh kambing itu adalah milikmu, termasuk budak yang menjaganya, termasuk budak yang memeliharanya. Ya Allah, saya lakukan ini karena mengharap ridhamu ya Allah, tolong bukakan pintu gua. Bergerak sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Angku-angku Bapak dan Ibu sidang jemaah zuhur rahimakumullah, puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat yang sangat banyak dilimpahkan kepada kita. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan buat arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan qudwah hasanah, telah berhasil menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah di permukaan bumi ini. Bapak dan Ibu sidang jemaah rahimakumullah, di bulan yang lalu kita sampaikan tentang janji-janji Allah kepada orang bertakwa menurut Imam Al-Ghazali, yaitu sebanyak 12 macam. Yang sudah kita sampaikan sudah 2 poin. Ya, yang pertama kata Imam Al-Ghazali adalah at-taqwa kanzun azizun wa jawharun nafisun wa khairun katsirun wa rizqun karimun wa fawzun kabirun fajami'u khairatid dunya wal akhirah tahtal khislatil wahidah wa adda minha 12. Takwa simpanan yang sangat agung, permata yang sangat mulia, kebaikan yang sangat banyak, rezeki yang sangat mulia, kemenangan yang sangat besar. Terkumpul di dalam takwa itu kebaikan dunia dan akhirat, dan jumlahnya wa'adda minha 12, jumlahnya sebanyak 12 buah atau 12 macam. Yang pertama al-midhatu was-sina'u, pujian dan sanjungan. Dalam surat Ali Imran 186, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kamu bersabar dan bertakwa, itu adalah sebaik-baik perbuatan. Artinya orang-orang yang bersabar dan bertakwa itu orang-orang yang taat, orang-orang yang bersyukur. Pertama yang dijanjikan Allah adalah pujian. Yang kedua, al-hifdzu wal harasatu minal a'da, dijaga dan dipelihara daripada musuh.
Siapa yang dijaga oleh Allah, siapa yang dilindungi oleh Allah? Orang-orang bertakwa. Surat Ali Imran ayat 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Jika kamu bersabar dan bertakwa, tidak akan memberi mudarat tipu daya musuh sedikit pun. Yang ketiga, janji-janji Allah kepada orang bertakwa adalah at-ta'yidu wan nasrah, dorongan atau motivasi dan pertolongan dari Allah. Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 194? Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Itu artinya adalah motivasi, dorongan, at-ta'yid kepada orang-orang yang bertakwa. Yang keempat, an-najatu min syada'id wa rizqu min halali. Diselamatkan dari kesulitan hidup dan diberi rezeki yang halal. Allah menyelamatkan orang-orang yang taat. Allah menyelamatkan orang-orang yang bersyukur. Allah menyelamatkan orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Allah akan menyelamatkan orang-orang yang meninggalkan perbuatan maksiat, atau Allah menyelamatkan orang-orang yang menjaga perbuatan, menghindari perbuatan yang mana perbuatan itu bisa mendatangkan marahnya Allah dan bisa mendatangkan murkanya Allah dan bisa mendatangkan azab Allah. Apa kata Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3? Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan jalan keluar dari kesulitan hidup, atau Allah berikan jalan keluar dari kesulitan hidup, dan Allah beri rezeki dari hal yang tidak disangka-sangka. Sidangnya marahimakumullah, setiap kita belum tentu perjalanan lancar, keadaan aman-aman saja. Apalagi kita menempuh perjalanan jauh, dari sini ke Padang, dari Padang ke sini berulang misalnya, ya. Apakah kita menjamin bahwa kita setiap hari kerja bisa nyaman, bisa selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan? Tidak ada jaminan. Nah, ketika kita taat kepada Allah, taat, terjadi hal yang tidak diinginkan, ada janji Allah. Apa janji Allah? Yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan jalan keluar dari kesulitan hidup. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam hadis yang panjang diceritakan, dulu ada 3 orang dalam perjalanan, kemudian turun hujan, dan di saat itu dia berlindung di sebuah goa. Tidak lama kemudian jatuh batu menutupi goa tadi, sehingga tidak bisa keluar. Ya, sudah didorong, bertiga mendorongnya, yang batu tadi tidak bisa bergerak. Apa kata salah seorang dari yang bertiga yang terjebak di dalam goa tadi? Wahai sahabatku,
Mari kita melapor kepada Allah dengan menyebutkan kebaikan kita. Sebut kebaikan kita, lapor kepada Allah, sebut kebaikan kita. Mulailah salah seorang, ya Allah, dulu saya juragan, banyak karyawan. Setiap akhir bulan di saat gajian antrian sangat panjang. Dan karyawan yang terakhir, ya, yang antrian paling terakhir tidak sabar. Kemudian dia pergi. Pada satu hari dia datang. Dia minta upahnya itu. Dia minta gajinya. Saya sampaikan, hai fulan, gajimu sudah saya belikan ke kambing, kemudian lihat di lapangan. Seluruh kambing itu adalah milikmu, termasuk budak yang menjaganya, termasuk budak yang memeliharanya. Ya Allah, saya lakukan ini karena mengharap ridhamu. Ya Allah, tolong bukakan pintu gua. Bergerak sedikit. Yang kedua, melapor kepada Allah. Ya Allah, saya dulu termasuk orang kaya, tetangga saya miskin dan mempunyai anak gadis, dan saya jatuh hati kepada anak gadisnya. Pada satu hari anak gadis itu datang kepada saya minta bantuan. Saya mau memberi bantuan dengan syarat melakukan perbuatan maksiat, tapi setelah itu saya takut kepadamu ya Allah, dan saya tidak melakukan perbuatan maksiat, namun anak gadis itu tetap saya bantu. Dan itu saya lakukan ya Allah karena mengharap ridhamu, karena takut kepadamu. Maka batu tadi pun bergeser. Dan ketiga yang terjebak tadi belum juga bisa keluar. Yang terakhir berdoa, ya Allah, dulu saya mempunyai kambing yang banyak. Setiap hari kerja saya pagi sore itu memerah susu kambing. Sebagian saya jual dan saya sisihkan untuk ayah dan ibu saya. Pada satu hari saya telat memerah susu kambing, sehingga terlambat saya memberikan kepada ayah dan ibu. Akhirnya ayah dan ibu saya tertidur. Dan saya tunggu sampai kedua orang tua saya tadi bangun. Ya Allah, setelah orang tua saya bangun, saya berikanlah susu tadi kepada mereka. Dan itu hamba lakukan karena mengharap ridhamu ya Allah, tolong bukakan pintu gua ini. Maka terbukalah selebar-lebarnya dan keluar ketiga yang terjebak dalam gua tadi. Janji Allah apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Makhraja itu tempat keluar. Kalau kita pergi haji, kita pergi umrah, itu setiap perempatan, ya, di gang hotel itu ada tertulis khurud atau makhraj, kemudian kasih panah. Nah, artinya apa? Padahal masih bisa ke depan atau ke belakang, kenapa dihadapkan panahnya ke kiri atau ke kanan? Karena di situ tempat keluarnya. Kalau seandainya terus jalan ke depan, terus jalan ke belakang, terjadi hal yang tidak diinginkan, gempa misalnya, kemudian penjemaah harus keluar dari hotel, kalau mereka ikuti jalan ke depan atau belakang, mentok. Makhrajnya mana? Makhrajnya ke kiri, makhrajnya ke kanan, tempat keluar. Nah, ketika kita tadi dalam kesulitan hidup dan menurut kita tidak ada jalan keluar, melapor kepada Allah, Allah pasti memberikan jalan keluar kepada kita. Itu janji Allah. Yang kedua, janji Allah memberikan rezeki dari hal yang tidak disangka-sangka. Pasangan nenek kakek hidupnya biasa saja, bertetangga dengan semiskin. Pada suatu hari miskin ini istrinya melahirkan, tapi tidak bisa normal, harus operasi sesar.
biayanya 3,5 juta. Sudah kemana-mana dia mencari duit tidak dapat, kepada keluarga tidak dapat, kepada teman tidak dapat. Akhirnya dia tadi memberanikan diri bertanya kepada kakek nenek tadi. Ternyata kakek nenek ini ada tabungan untuk haji. Kemudian kakek nenek ini memberikan tabungan haji itu kepada tetangga yang membutuhkan tadi. Kemudian dokter bertanya, "Pak, tadi kan Bapak mengaku tidak ada duit untuk biaya operasi. Sekarang ada duit, dari mana dapatnya?" Kemudian dia jawab, "Di tetangga sebelah kakek nenek, dan itu pun tabungan haji beliau." Apa kata dokter itu? "Setelah ini tolong antarkan saya ke rumah kakek dan nenek itu." Setelah sampai, apa kata dokter tadi? Apakah kakek ingin haji? Iya, tapi dulu. Kalau sekarang tidak, karena uangnya sudah habis saya berikan kepada orang yang membutuhkan, tetangga yang membutuhkan untuk operasi sesar. "Nenek, apakah nenek ingin haji?" "Iya, tapi dulu." "Sekarang enggak lagi, karena uangnya sudah saya berikan kepada tetangga yang membutuhkan untuk biaya operasi sesar." Apa kata dokter tadi? Kakek dan nenek tahun ini berangkat haji bersama saya. Yang dikeluarkan 3,5 juta dan dia dapatkan 350 juta. ONH Plus kan 350 juta tuh. Kali 2. Itulah. Artinya apa? Ketika kita taat salat, ketika kita taat dalam bentuk harta, Allah yang kaya itu mengetuk hati orang kaya. "Hei dokter, sekarang engkau datang ke rumah nenek dan kakek, kemudian engkau berangkatkan mereka haji." "Baik ya Allah," seolah-olah seperti itu. Datang dokter tadi menawarkan, "Tahun ini kakek dan nenek berangkat haji bersama saya." Jadi Allah itu sebenarnya berbicara sama makhluk. Masih ingat Bapak dan Ibu cerita tentang Nabi Ibrahim masuk dalam api? Ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam api dibakar oleh Raja Namrud, Allah berbicara kepada api. Apa kata Allah? "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Allah bicara. Jadi ketika dokter tadi mau membiayai nenek itu, mau membiayai kakek itu, Allah bicara kepada mereka, Allah ketuk hati mereka. Makanya jangan kita ukur kita, "Yo nak bisa pi ke Makkah doh, yo nak bisa pi haji bapi tidak." Allah Maha Kaya. Makanya saya juga heran kadang-kadang di masyarakat Panjang, setiap hari mengeluh, "Payah hidup ini, payah usaha kini, payah berdagang kini, payah bertani kini." Padang Panjang ke kota subur, ya. Orang ngiler, orang luar ngiler dengan kota Padang Panjang. Rezeki melimpah, masyarakatnya elok-elok, masih mengeluh. Itu tandanya tidak bersyukur. Orang lain hidup di Padang Panjang, kenapa kita tidak hidup di Padang Panjang? Salah satu contoh, ya, ada murid ambo di tamat dari Mesir, mamanuang-manuang lah di kampung di pesisir. Kerajo, nado kerajo Ustaz, nolong-nolong ayah saja ke para ke sawah. Di pesisir ke sawah ke para, habis dapat itu ayah nado, baik ke Padang Panjang. Tiba Padang Panjang Mama Suam Katu Alim. Setahun jadi wakilnya, kadang lo gajinya pada wali. Jadi Bapak dan Ibu, Padang Panjang ini kota subur. Padang Panjang ini masyarakatnya baik-baik dan Allah melimpahkan rezeki di sini. Orang lain banyak mendapatkan rezeki di sini, kenapa kita tidak? Oleh karenanya lakukan syaratnya, taat kepada Allah. Allah pasti memberi kita rezeki yang halal dari hal yang tidak kita sangka-sangka. 4 yang bisa kita sampaikan sampai saat sekarang ini. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.